Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Petrus Thomas. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091394. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Timur Tengah. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Aku Memiliki Kemampuan PASED kelas 7. Untuk itu, saya mohon dengan kerendahan hati masukan, kritik dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Oke, baik, terima kasih. Kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional. Wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, kita mau memulai kita belajar kita pada pagi hari ini dengan diawali berdoa. Kita minta pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, puji syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah, atas anugerah kehidupan yang kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kemampuan-kemampuan yang kau berikan kepada kami. Masing-masing kemampuan yang kau berikan telah kami kembangkan. Dampingilah kami dalam pembelajaran hari ini agar kami dapat saling membantu untuk makin mengenal kemampuan kami masing-masing dan mampu mengembangkannya lebih lanjut selaras dengan kehendak-Mu. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bibi sudah memimpin kita dalam doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada berapa orang yang tidak masuk? Kira-kira ada berapa orang? Kita absen dulu ya. Kita absen dulu siapa yang tidak hadir. Adrian hadir. Krista, Ponsianus, Ignesia, Kristi, Christian, Louis, Lucia, pulang kampung, Alfa berarti ya. Ya, Monica, Palena, ya. Sekarang Adrianus, Andrew, Alan, Amelda, Aristo, Ayu, Despa Sari,
Faustus, Franciscus, Herensius, Herensius ada nggak? Alpa sakit? Ada keterangannya? Ada sakit ya. Juliana, Kosmas, Alpa, Kosmas nih. Ladisa, Mikael, Doni, Stefanus, Wahyu, Wina. Ya, ada beberapa tidak hadir pada hari ini ya. Baik. Baik, untuk mengingat kembali materi kita minggu lalu. Materi minggu lalu apa? Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu apa? Aku bangga. Ya, bangga menjadi perempuan atau laki-laki. Ya, kita tentulah bangga sebagai perempuan atau laki-laki karena kita adalah ciptaan Allah, ya kan? Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentulah kita bangga sebagai perempuan atau laki-laki karena kita merupakan citra Allah atau gambar Allah itu sendiri. Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aku memiliki kemampuan. Nah, ini dia materi kita hari ini. Aku memiliki kemampuan. Baik, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah ada beberapa pertanyaan pemateri untuk memandu kita ke dalam pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, mengapa kita harus mengembangkan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Yang kedua, apa itu kemampuan atau talenta. Nah, dari dua pertanyaan ini akan memandu kita ke dalam pelajaran aku memiliki kemampuan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengenal, mensyukuri, dan mengembangkan kemampuan diri sebagai anugerah dari Tuhan serta menggunakannya untuk kebaikan bersama sesuai nilai-nilai Kristiani. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian penjelasannya, nah kita lihat di sini. Penjelasannya yang pertama, setiap orang yang diciptakan Tuhan memiliki kemampuan yang unik dan istimewa. Betul? Ya kan? Nah, kemampuan ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, kenali, dan kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebagai siswa kelas 7, ya, kalian berada di masa yang tepat untuk mulai menggali dan memahami berbagai kemampuan yang ada dalam diri kalian. Yang kedua, kemampuan yang dimiliki setiap orang sangat beragam atau bermacam-macam, berbeda intinya ya. Nah, ada bakat yang merupakan kemampuan alami yang kita warisi seperti kemampuan bernyanyi, apalagi melukis atau berolahraga, ya kan? Ada juga kepandaian dalam bidang tertentu seperti matematika, misalkan bahasa atau sejarah. Nah, karakter positif seperti kemampuan memimpin, mudah bergaul, atau rajin juga merupakan kemampuan yang berharga. Itu penjelasan dari tujuan pembelajaran kita. Nah, kita lihat gambar di sini. Gambar di sini apa saja aktivitas mereka? Ada main gitar, ada kerja kelompok atau diskusi, ada sedang mengerjakan tugas matematika. Ini contoh beragam, maksudnya beragam kemampuan setiap manusia ya. Baik, kita mau masuk kepada materi ya, mau masuk pada materi. Nah, kita akan mendengarkan cerita ya, mendengarkan cerita. Di dalam materi ini ada sebuah cerita seseorang memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tolong disimak bagus-bagus, di buku paket sudah ada, nanti Pak Guru bacakan sebentar ya. Bisa? Tolong dengarkan semuanya, menghadap bergabung di dalam kelompok supaya bisa berdiskusi. Ya, baik ya. Nah,
Di sini ada sebuah cerita. Ceritanya seorang pemudi berusia 13 tahun, Lyodra Margareta Ginting, remaja berusia 13 tahun dari Medan, bawa Indonesia ke pentas dunia. Nah, pada awal Mei 2017 lalu, Lyodra melakukan perjalanannya perdana ke luar negeri menuju Sanremo di utara Italia. Lyodra ke Sanremo mengikuti final Festival Sanremo Junior 2017. Pada malam final kompetensi tanggal 6 Mei 2017, Lyodra menyanyikan lagu Dear Dream ciptaan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa dengan lirik bahasa Inggris gubahan Ria Leimena. Meski mengaku sempat merasa sangat gugup sebelum tampil, Lyodra mampu mengalahkan 22 peserta dari 18 negara. Bahkan dia mampu membuat seluruh pengunjung memberikan standing ovation. Lyodra menjadi juara pertama kompetisi penyanyi internasional khusus penyanyi solo berusia 6 sampai 15 tahun. Kemenangan Lyodra seolah menggambarkan perpaduan bakat, kerja keras, dan latihan yang telah dijalani oleh Lyodra. Selama berbulan-bulan, Lyodra berlatih di bawah asuhan Gita Gutawa dan Erwin Gutawa. Mereka berdua menemukan talenta Lyodra dalam bernyanyi saat menjadi produser dan pengarang musik dalam program Di Atas Rata-Rata 2. Menurut Gita Gutawa, Lyodra memiliki karakter vokal yang luar biasa dan berkelas festival. Orang tua Lyodra sendiri telah mengetahui bakat anaknya dalam bernyanyi saat Lyodra berusia 2 tahun. Lyodra mengikuti berbagai perlombaan nyanyian ketika menginjak usia 4 tahun. Lyodra berlatih vokal pada Delta Purba yang juga merupakan guru vokal Putri Ayu selain saat berusia 10 tahun. Sebagai remaja Katolik, Lyodra juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Sesuai bakat penyanyi, Lyodra menjadi pemazmur dalam misa di gereja Santo Fransiskus Assisi, Medan. Selain dengan tugas pelayanan sebagai pemazmur, Lyodra berlatih memainkan organ. Saat berkunjung ke KBRI di Roma pasca festival, Lyodra menyampaikan tentang upayanya untuk memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Selain rajin berlatih vokal, Lyodra mengaku berusaha keras menahan diri untuk tidak mengkonsumsi es krim dan coklat yang merupakan makanan favoritnya demi menjaga kesehatan diri dan kualitas suara. Lyodra mengaku senang dan bangga dengan hasil yang diraih dalam festival di Italia. Menurut Lyodra, kemenangannya bukan hanya miliknya tetapi juga orang-orang yang selama ini selalu mendukungnya. Lyodra mengaku tidak pernah bermimpi untuk dapat berkunjung ke Roma. Dia merasa kesempatan ke Roma menjadi kado Paskah dari Tuhan untuknya. Nah, itu dia cerita tentang Lyodra. Nah, setelah mendengar cerita, bisa dipahami? Baik, kita akan kerja kelompok ya. Masuk di kelompok masing-masing. Sudah masuk kelompok ya. Nah, nanti Pak Guru kasih soal, kalian kerjakan soal itu, berdiskusi. Waktu tidak lama ya. Waktu tidak lama. Habis itu nanti masih ada kaitannya dengan kita suci. Baik, kita kerjakan dari sekarang. Yang pertama ya, harus lembar-lembar sebentar ya. Jawaban tinggal kelompok ya, dibagi tugas satu orang satu ya. Diskusi, mari berdiskusi dengan baik ya.
Kita lanjutkan, kita lihat teks kita suci ya. Kita lihat teks kita suci, kita kaitkan pelajaran kemampuan itu. Aku memiliki kemampuan. Nah, kita lihat teks kita suci. Teks kita suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Kita lihat bersama-sama ya. Sambil Pak Guru baca di sini, kita juga lihat di layar ini ya. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergian ke luar negeri, yang memanggillah hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan mempercayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang kedua. Hamba yang kedua yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal kecil. Dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya dan serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Nah, demikian isi teks kita suci ini, kaitannya dengan sebuah kemampuan. Nah, di dalam teks kita suci ini bercerita tentang apa? Tentang talenta. Talenta itu sama dengan kemampuan. Di dalam teks kita suci ini ada berapa tokoh kira-kira? Ada tiga hamba. Dan 3 hamba. 3 hamba ini diberikan tugas oleh tuannya untuk melaksanakan talenta, mengembangkan talenta mereka. Mereka diberikan masing-masing kemampuan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang pertama, berapa talenta dikasihnya? 5. Yang kedua, 2. Yang ketiga, 1. Di dalam ketiga hamba, ada 2 hamba yang baik hati dan setia kepada tuannya. Yang mana? Yang pertama dan kedua. Itu
kedua hamba yang baik hati dan setia, yang perlu kita contohi. Ada yang mau mencontohi hamba yang ketiga? Mengapa tidak? Karena berbuat curang. Karena hamba yang ketiga itu berbuat curang. Kecurangan apa yang dibuatnya itu? Dia tidak bekerja keras. Dia tidak bekerja keras. Tidak apa lagi? Menguburkannya ke tanah. Ya, betul. Dia itu menguburkan talentanya di tanah. Mengapa dia menguburkan di tanah? Karena dia tidak menghasilkan apa-apa, karena dia tidak mau tuannya menuai dan mengambil hasil dari usahanya si hamba yang ketiga, seperti hamba pertama dan kedua. Itu yang tidak diinginkan oleh hamba yang ketiga. Baik, dari teks kita suci ini kita mau diskusi kelompok lagi, ya. Kalian kerjakan dengan baik, ya. Setelah ini kita nanti ada diskusi maju, ya, presentasi, ya. Baik. Bagaimana, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita mau ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu sebentar. Jadi sebentar. Habis ice breaking, kita nanti menyampaikan hasil diskusinya, ya. Oke. Baik, silakan duduk. Setelah kita ice breaking dan sudah dipanaskan, mari kita masuk ke presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompok tadi, ya. Siap? Baik, siap. Saya guru minta kelompok satu maju dulu. Kelompok satu menyampaikan hasil diskusinya, ya. Nah, nanti mic-nya di bawah saja. Silakan di sini, ketuanya, kemudian anggotanya, ya. Nah, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama saya Adrian, saya akan menjawab soal nomor 1. Apa yang kalian pikirkan setelah mendengarkan cerita? Jelaskan secara singkat. Saya merasa kagum dan terinspirasi. Kisah Leodra menunjukkan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dunia. Dengan bakat, kerja keras, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa membawa nama bangsa ke panggung internasional. Nama saya Amelia Yufari, saya akan membacakan soal nomor 2. Apa perasaan kalian ketika
jika mendengar kisah Leodra Margareta Ginting. Mengapa? Perasaan saya campur antara bangga dan terharu. Bangga karena Leodra berhasil mengharukan nama Indonesia di kaca dunia. Dan terharu karena perjuangannya begitu tulus dan penuh pengorbanan. Bahkan rela menahan diri dari makanan favorit demi menjaga kualitas suara. Banyak? Ada yang mau dijelaskan lagi? Atau dari kelompok lain mau bertanya? Bisa dipahami? Oke, siap. Diakhiri, silakan kelompok 1. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, itu hasil diskusi kelompok 1 tentang Leodra. Kelompok 3 menjawab pertanyaan yang tadi ya. Silakan gunakan mic-nya. Siapa yang ketua? Ya. Nah. Ya, silakan. Perkenalkan, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya akan menjawab nomor 1. Apa pengertian talenta Matius bab 5 ayat 14 sampai 30? Dalam konteks perumpamaan ini, talenta adalah simbol dari karunia, kemampuan, kepercayaan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap orang sesuai kesanggupannya. Talenta bisa berupa waktu, harta, bakat, atau kesempatan untuk melayani dan berkarya demi kemuliaan Tuhan. Kenalkan, nama saya Aristora. Saya akan jawab nomor 6. Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang mengembangkan talenta dan hamba yang tidak mengembangkan talenta? Terhadap hamba yang mengembangkan talenta, Allah bersikap menghargai, mempercayai, dan memberkati mereka dengan tanggung jawab, beri besar, dan sukacita kekal. Terhadap hamba yang tidak mengembangkan talenta, Allah bersikap tegas dan adil, memberikan hukuman karena kelalaian dan ketidaksetiaan mereka. Segitu, sudah dijawab semuanya? Sudah ya. Dari kelompok 3, kelompok yang lain kira-kira ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Kok enggak? Sudah puas kah? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silakan ketuanya mengakhiri. Demikian dengan hasil diskusi kami. Atas perhatiannya terima kasih. Selamat pagi. Baik, kita berikut hasil diskusi yang pertama tentang Leodra, sekarang tentang Injil Matius yang bercerita tentang talenta 3 hamba yang diberi oleh tuannya untuk mengembangkan talenta tersebut. Namun hanya 2 hamba yang melaksanakan tugas dengan baik dan setia. 1 hambanya jahat, dia tidak melakukan. Kesimpulannya, di dalam usaha dan kemampuan kita baik Leodra maupun dalam kita suci tadi itu, kita sebagai manusia bisa menerapkan kehidupan kemampuan yang harus kita miliki. Baik, karena sudah selesai, mari kita akhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Guru mau mengingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan belajar materi tentang kemampuan terbatas. Nah, karena sekali lagi lakukanlah segala bakat dan kemampuan yang kalian miliki harus kalian kembangkan supaya mencapai keberhasilan. Ya, setuju? Bagaimana perjalanan hari ini, menyenangkan? Semua bahagia? Baik, terapkan kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta kasih. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan ditutup dengan doa. Kita mohon kesediaan Doni untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, semua kiri dalam kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kepada seorang Engkau telah menganugerahkan talenta, bakat atau kemampuan. Kami pun beroleh anugerah talenta, bakat dan kemampuan. Kami bersyukur atas talenta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami saat mengembangkan talenta melalui beragam kegiatan. Engkau hadir melalui keluarga, guru, dan teman untuk menguatkan kami saat berjuang mengembangkan bakat kami. Berkatilah kami agar makin mampu mengembangkan talenta, bakat dan kemampuan kami.
sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Doni sudah mengakhiri kita dalam doa dan kegiatan pada hari ini. Pak Guru ucapkan selamat pagi.